Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Suara Bu Vita apakah terdengar jelas? Apa kecil, Nak? Apakah meresap? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, hari ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang materi kesetimbangan. Kita langsung akan lanjut materi saja. Bu Vita share screen. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sudah mengerjakan juga latihan soal satunya, 1-7. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan untuk KC ini, atau untuk latihan soalnya kemarin mungkin ada yang masih ganjel. Ada yang mau ditanyakan untuk KC atau latihan soalnya? Adakah? Nggak ada ya, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP-nya. Gitu ya. Ini konsepnya sama kayak KC, hanya saja kalau KC itu kan konsentrasi, angka-angka yang dimasukkan di KC itu. Nah, kalau KP, angka-angka yang dimasukkan adalah angka-angka tekanan masing-masing komponen, tekanan masing-masing zatnya. Kemudian kalau di KC kemarin, fase yang dipertimbangkan apa, Nak? Masih ingat KC yang dipertimbangkan adalah fase apa? 2 fase yang dipertimbangkan untuk itu fase apa saja? KC, fase yang dipertimbangkan adalah fase aqueous dan iya, fasenya apa? Aqueous dan gas. Dan gas. Kalau misalnya ada solid dan liquid, kamu abaikan, nggak masuk di hitung-hitungan, kan gitu kan? Ini KC. Nah, KP, tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan, yang dipertimbangkan adalah tekanan gasnya saja. Jadi ini hanya berlaku untuk gas. Gitu ya, diingat-ingat ya. Nah, konsepnya sama. KP, tetapan keseimbangan adalah hasil kali tekanan produk dibagi tekanan reaktan, dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Jadi misalnya ada persamaan reaksi ini nih, maka KP adalah pressure-nya C, atau tekanan parsialnya gas C, dipangkatkan koefisiennya, dikali tekanan parsial gas D, dipangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan parsial gas A, dipangkatkan koefisiennya, dan tekanan parsial gas B, dipangkatkan koefisiennya. Vinka, oke Vinka masih ada di Zoom sini ya? Oke, gitu ya, paham ya? Jadi konsepnya sama kayak KC, hanya saja angka yang dimasukkan adalah tekanan. Nah, kemudian kamu bisa menghitung pressure total atau tekanan total dalam sistem gas itu. Tinggal ditambahin aja. Jadi misalnya ini fase gas semua, terus diketahui ini misalnya ini 1 atm. Terus kemudian misalnya ini 2 ATM, ini 2 ATM, ini 3 ATM. Jadi pressure-nya masing-masing diketahui, maka tekanan totalnya bisa kamu hitung, yaitu kalau di sini berarti berapa nih? 8 ATM. Gitu ya. Nah, karena seperti itu, maka kita bisa menghitung pressure masing-masing. Jadi kalau pressure totalnya diketahui, mol masing-masing diketahui, mol saat setimbang ya maksudnya ya, mol saat setimbangnya diketahui, maka kamu bisa menghitung pressure masing-masing komponen atau tekanan parsial masing-masing komponen. Caranya gimana? Caranya gampang banget, tinggal misalnya ini diketahui molnya ya, mol saat setimbang ya. Jadi ini misalnya diketahui mol saat setimbang, ini 1 mol, ini 2 mol, ini misalnya 3 mol. Kayak tadi aja angkanya, berarti ini 2 mol. Kemudian diketahui pressure totalnya, tekanan totalnya adalah misalnya 16 atm. Maka kamu bisa menghitung pressure-nya masing-masing. Contoh misalnya kamu disuruh menghitung pressure-nya B. Pressure-nya B gimana tekanan parsialnya B? Berarti 2 mol. Jadi
mol zat itu dibagi mol total. Mol totalnya saat setimbang berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Berarti berapa mol? 8. 8 mol. Jadi dibagi mol total dikalikan pressure totalnya. Pressure totalnya diketahui di soal 16 atm. Maka pressure-nya B adalah berapa nih? 1/4 dan 16/4 atm. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di soal diketahui mol zat masing-masing, kemudian diketahui pressure totalnya, maka kamu juga bisa menghitung pressure atau tekanan parsial komponennya masing-masing. Biar lebih ingat lagi, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Ibu Vita kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, nomor 1 kamu diminta menentukan KP dari persamaan reaksi itu. Berarti dari persamaan reaksi itu KP-nya gimana? Pressure produk, reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien. Berarti pressure-nya siapa? Produknya siapa yang A? PHCO. CO, pressure-nya CO. Kemudian pressure-nya H2 pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3 dipangkatkan koefisiennya ya. Dibagi pressure-nya C4. C4 pangkat 1 sama pressure-nya H2O pangkat 1. Ya pangkat 1 kan? Iya, Bu. Kan? Gitu ya. Paham ya? Yang B. Nah, yang B ini kesetimbangan heterogen nih. Ingat, untuk KP yang dipertimbangkan hanya fase Gas. gasnya saja. Berarti ini yang solid. Ini yang solid, abaikan. Berarti KP di sini untuk persamaan reaksi ini nilainya adalah pressure-nya CO. CO pangkat 1 dikalikan pressure-nya CO2 pangkat 1. Udah gitu. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, ini satuannya sama kayak si KC kemarin, karena koefisien masing-masing persamaan reaksi beda-beda, maka nanti KP-nya juga beda-beda untuk setiap persamaan reaksi. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini KP-nya satunya apa? ATM pangkat 2. Yang ini apa? ATM pangkat? Ini kan 4. Yang atas, yang bawah ATM pangkat 2 kan? Berarti di 2 juga. Gitu ya. Paham ya? Kita lihat contoh yang kedua. Oke. Perhatikan soal nomor 2, kita tulis dulu persamaan reaksi. Ini gas semua. Gas, kemudian C gas. Dalam suatu tempat bertekanan 2 atm, jadi itu maksudnya adalah pressure totalnya ya. Pressure totalnya 2 atm, terdapat campuran gas, yaitu di sini 0,1 mol, B-nya 0,15 mol, C-nya 0,25 mol. Terus kamu disuruh menghitung pressure-nya masing-masing, kemudian juga disuruh menghitung KP-nya. Kedua ya pertanyaannya ya, disuruh menghitung pressure-nya masing-masing, sama disuruh menghitung KP-nya. Berarti kalau pressure-nya A gimana nih? Mol zat itu, berarti berapa mol ini? 0,1 Mol dibagi mol totalnya berapa? Mol totalnya berapa? 0,25 tambah 0,25 berarti 0,5 mol kan gitu kan? Nanti dibagi 0,5 mol dikalikan pressure totalnya 2 atm. Berarti hasilnya berapa nih? 2/5 berarti 4. Nggak muat di bawahnya aja ya. 0,4 atm. Ini kan? Berarti kalau pressure-nya B gimana? 0,15 dibagi 0,5 dikali 2. Hasilnya berapa nih? 3/5 ya? 0,6 atm. Gitu ya. Kemudian pressure-nya C berarti gimana? 0,25 0,25 per 0,5
dikalikan 2. Berapa nih hasilnya? 0,1. Berarti kan 0,5 per 1. 0,5, 1 ATM. Ini kalau kamu totalin, pressure totalnya ternyata benar 2 ATM. 0,4 tambah 0,6 tambah 1 itu 2 ATM. Gitu ya. Oke, ini yang tekanan parsial masing-masing sudah terjawab. Sekarang yang KP-nya. Berarti KP-nya kalau dari persamaan reaksi ini gimana nih? Pressure-nya C pangkat 1 dibagi A. pressure-nya A, pressure-nya B. B. Berarti pangkat 1 semua ya, karena koefisiennya 1, berarti 1 ATM dibagi 2. 0,4. Ini kan A-nya 0,4 kan? Kemudian yang B-nya 0,1 dibagi 0,24. 100 per 24. Sekitar 4 koma ya. Udah 4 gitu aja. Sekitar 4 koma itu. Kan 100 kalau dibagi 25 aja 4. Ini dibagi 24 berarti 4 koma sekian, 4-nya kurus. Begini, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, aman ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini yang KP ini sudah selesai, contohnya cuma ada 2, tapi Bu Vita tetap mau pengen ngerjain bareng-bareng yang latihan 2-nya. Nanti yang mungkin kalian kerjain sendiri yang latihan 3-nya, karena ini gampang banget. Kita coba kerjain bareng-bareng latihan 2 ya. Ini cuma 3 soal saja. Kita kerjain bareng-bareng latihan 2, mulai dari nomor 1. Oke, ada persama reaksi, tugas semua, 2X gas, kemudian menjadi 3Y gas. Kita baca ya, harga KP untuk reaksi ini ternyata dia KP-nya adalah 1/8. Ini ya, 1/8 ini KP-nya. Jika dalam kesetimbangan, tekanan parsial gas X-nya adalah 8 ATM, oke, jadi saat setimbang, tekanan parsial gas X-nya, berarti PX-nya ya, PX-nya adalah 8 ATM, kamu ditanya tekanan parsial gas Y-nya, berarti ditanya PY-nya berapa? Gitu kan maksud soalnya? Begini? Iya, Bu. Oke, ya udah, ini tinggal masukin ini nggak sih? KP dari persamaan reaksi ini gimana? Pressure produk per pressure reaktan dipangkatkan koefisiennya. Berarti pressure-nya siapa? Y. Pressure-nya Y dipangkatkan 3 dibagi Ya, X. pressure-nya X Pangkat 2. pangkat 2 gitu kan. Berarti KP-nya kan 1/8 nih. KP-nya 1/8. Kemudian pressure-nya Y yang ditanya pangkat 3 gitu kan. Pressure-nya X berapa? 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64. Langsung aja ya kita gini ya. Iya. Ya kan? Berarti kan ini bisa dicoret nih. Gini kan? Berarti pressure-nya Y pangkat 3 sama dengan pressure-nya 8. Berarti pressure-nya Y sama dengan 2. Ya udah. Berarti ini jawabannya adalah 2 ATM. Paham sampai sini? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanya ya. Mau di screenshot aja ya biar ini ya. Biar kita bisa banyak belajar hari ini. Kalau nunggu catat Bu Vita agak lama. Di screenshot aja ya. Silahkan di screenshot dulu atau kalau yang bisa nyatet cepat ya catat, tapi di screenshot dulu aja kalau nyatetnya agak lama. Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke. Bu Vita boleh lanjut ke nomor 2? Boleh, Bu. Lanjut ke nomor 2. Sebenarnya kita banyak latihan soal sih di materi keseimbangan ini tuh, karena variasi soalnya bukan aneh-aneh, macam-macam. Oke, nomor 2 nih kita lihat nih. Nih, kalau lihat persama reaksi ini ternyata ada fase solidnya ya. Harus teliti nih. Kita tulis aja berarti lengkap NH4
CO2, NH2, ini solid. Kemudian 2NH3 gas, CO2 gas. Oke, solid ya ini ya. Solid nggak dipertimbangkan baik Kc maupun Kp-nya. Oke, kita lihat apa yang diketahui di soal. Jika pada suhu tertentu, pressure totalnya adalah 0,3 atm. Oke, P totalnya 0,3 atm. Kamu ditanya Kp-nya. Kp-nya berapa? Gitu ya. Ada clue lain nggak di soal? Cuma gini doang. Terus gimana nih? Disuruh menghitung Kp, ditanya P total, tapi di sini nggak diketahui molnya masing-masing. Oke, kita ini dulu. Kp, kalau dari persamaan reaksi ini nilainya apa, Nak? Nilai Kp dari persamaan reaksi ini berarti pressure-nya produk reaktan. Berarti di situ pressure-nya siapa? Pressure-nya NH3. Kemudian dikali pressure-nya CO2. Reaktan, reaktannya? Iya, reaktannya solid. Berarti kan nggak dipertimbangkan kan ini? Iya, Bu. Solid, jadi nggak dipertimbangkan. Jadi nanti pressure-nya NH3 sama pressure-nya Cl2 saja. Terus gimana nih? Ini cara ngitung pressure-nya gimana? Kan kalau mau menghitung pressure masing-masing, tadi harus diketahui mol masing-masing, ya nggak? Tapi di sini nggak diketahui molnya masing-masing. Ya kan? Terus gimana nih? Oke, saat setimbang nih, perhatikan ya, ini kamu harus ngehin, ini sebenarnya soalnya hot karena menyembunyikan sesuatu di sini. Saat setimbang, gini, masih ingat nggak sih perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol? Masih ingat? Ini kelas 10 dulu. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ya kan? Tapi mol yang di sini adalah mol zat yang bereaksi maksudnya. Atau mol saat R-nya. Sedangkan mol saat setimbang, perbandingan molnya belum tentu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi misalnya gini nih, kalau kamu lihat nih, misalnya ini ada angka ya. Di sini misalnya 5 mol. Ini permisalan aja. Jadi mula-mulanya nih, misalnya ini 5 mol. Mula-mula reaksi sisa. Gitu ya. Misalnya ya ini ya. Ini kan tapi nggak ada angkanya. Ini 5 mol. Kemudian produknya awalnya dia nggak ada. Gini kan? Kemudian misalnya yang bereaksi di sini adalah 2 mol. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, itu adalah perbandingan mol saat dia bereaksi ini. Sedangkan saat setimbang, perbandingan molnya belum tentu sama dengan perbandingan koefisien. Contohnya ini nih. Misalnya ini amonium karbamat yang bereaksi 2 mol. Koefisien 1, 2 mol. Berarti di sini koefisien 2 berapa? 4 mol. 4 mol. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan ini ya. Perbandingan mol saat bereaksi. Kemudian di sini koefisien 1 berarti berapa? 2 mol. 2 mol. Nah, kamu lihat saat setimbang, di sini berapa? 3 mol. Ya, karena dikurangin gitu kan. Kemudian di sini? 4 mol. Kemudian di sini? 2 mol. Oke, perhatikan ya. Nah, kamu lihat nih, ini koefisien 1, 3, koefisien 2 malah 4. Kalau misalnya ngikutin perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, kan kalau misalnya ini 3, berarti di sini kan 6, gitu kan. Di sini 3, tapi ternyata enggak. Karena tadi kuncinya, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol zat saat bereaksi. Sedangkan saat setimbang, belum tentu. Gitu ya. Saat setimbang, belum tentu. Tapi, kalau produk sudah tentu perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan mol saat setimbang juga. Kenapa? Karena produk awalnya dia nggak ada. Ya nggak? Kamu lihat di sini nih. 4 dan 2. Koefisiennya juga 2 dan 1. Kenapa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien saat setimbang kalau produk? Karena dia awalnya nggak ada. Jadi otomatis mol zat yang bereaksi itu sama dengan mol saat dia setimbang. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Sebenarnya Bu Vita mau ngarahin ini nih.
Ini cuma permisalan aja, Bu Vita mau ngarahin pakai koefisien bisa kalau produk. Karena di sini reaktanya kebetulan solid. Oke, Bu Vita ini dulu ya. Ulangi lagi ya ininya, alur kerangka berpikirnya. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol saat dia bereaksi. Sedangkan saat setimbang, perbandingan molnya belum tentu sama dengan perbandingan koefisien. Tapi untuk produk berarti zat yang di sebelah kanan panah, perbandingan koefisiennya sudah bakal tentu sama dengan perbandingan mol saat setimbang juga. Kenapa? Karena di sini awalnya nggak ada, mula-mulanya nggak ada. Maka saat setimbang itu sama dengan mol saat bereaksi. Oke, itu ya. Nah, makanya di sini ketika kamu mau menghitung pressure-nya masing-masing, kamu bisa ngitung pakai koefisien yang kalau produk. Kita hapus ya, ini nggak bisa dihapus. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini aja. Oke. Maka di sini kita bisa menghitung pressure-nya NH3 dan pressure-nya CO2. Caranya gimana? Ya udah ngelihat koefisiennya aja. Koefisien NH3 berapa di sini? 2. 2 per koefisien total. Koefisien totalnya berarti berapa? 3. 3. Kenapa yang ini nggak dipertimbangkan ya? Ini solid, gitu kan? Berarti 2/3 kali pressure totalnya. Berarti kali 0,3. Hasilnya adalah 0,2 atm. Paham ya? Kemudian pressure-nya CO2 berarti 1/3 1/3 kali 0,3. Hasilnya adalah 0,1 atm. Sehingga ini bisa kita masukin di sini. Nilai Kp-nya adalah NH3-nya berapa? 0,2 dikuadratin dikalikan 0,1. Berarti berapa? 0,04 dikalikan 0,1. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Paham atau bingung ya sampai sini? Beda case kalau misalnya ini gas. Kalau misalnya ini gas, terus soalnya nggak diketahui apa-apa, nggak diketahui molnya, kamu nggak bisa ngitung pressure-nya ini nih. Kenapa? Karena di sini kita nggak tahu dia awalnya berapa mol sih. Dia berapa mol, terus yang bereaksi berapa. Terus berarti saat setimbang berapa. Kalau misalnya ini sampai diketahui gas, ini aja kamu nggak bisa ngerjain soal ini dengan clue seadanya begini ya. Kenapa? Karena nggak ada clue-nya apa-apa, nggak diketahui molnya berapa. Saat setimbang kan perbandingan koefisiennya tidak sama dengan perbandingan mol. Sama kayak tadi, misalnya ini 5 mol, terus ini 2 mol yang bereaksi, ternyata di sini 3 mol, dan seterusnya. Paham nggak maksud Bu Vita? Jadi ini bisa dikerjakan, kenapa? Karena ini kebetulan yang di sebelah kiri panah solid. Angka yang beda saat setimbang tadi, di sini, ini kan mesti beda kan? Tidak sama dengan perbandingan koefisiennya kan? Ini solid, jadi tidak dipertimbangkan. Paham nggak ya? Paham ya? Atau bisa kalian disimplifikasi untuk produk, karena di awalnya nggak ada, maka perbandingan mol saat setimbang sama dengan perbandingan koefisiennya. Udah disimplifikasi begitu nggak apa-apa. Untuk produk ya. Oke, silahkan di screenshot. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Sudah di screenshot? Sudah ya? Oke. Bu Vita boleh lanjut ke nomor terakhir, nomor 3. Boleh lanjut ke nomor 3? Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 3.
Bareng ya, ada persamaan reaksi, kita tulis dulu, itu semuanya gas, N2O4, 2NO2 gas. Kemudian, apa yang diketahui? Sebanyak 1 mol gas N2O4 dipanaskan, jadi ini awalnya, mula-mulanya 1 mol, dipanaskan dalam suatu ruangan, sehingga 50% N2O4 terurai. Berarti itu yang bereaksi ya. 50% dari berapa mol? 50% dari berapa mol? Dari 1 mol, dari mula gitu kan? 50% dari 1 mol, berapa mol ini berarti? 0,5 mol. Gitu ya. Oke, di sini apa? Diketahui P totalnya adalah 6 atm. Maka tentukan Kp. Oke, berarti harus menghitung pressure masing-masing ya kalau ditanya Kp ya. Ini diketahui molnya ya, bisa kita kerjain ya. Ini berarti koefisien 1 0,5. Di sini koefisien 2 berarti 1 mol. 1 mol. Oke, berarti di sini saat setimbang ada berapa mol? 0,5. 0,5 mol. Ini 1 mol. Berarti bisa dicari pressure-nya masing-masing? Bisa ya. N2O4 sama NO2. Gimana nih pressure-nya N2O4? Berarti mol zat itu berarti 0,5 mol dibagi mol total. Mol totalnya berapa? 1,5. Mol totalnya 1,5 mol ya. Berarti dibagi 1,5 dikalikan berapa? Pressure total 6. Hasilnya adalah 2. 2 atm. Oke, kemudian pressure-nya NO2 berarti 1 mol dibagi 1,5. 5 dikali 6. Hasilnya 4 atm. atm. Gitu ya. Berarti Kp kalau dari persamaan reaksi ini adalah pressure-nya siapa? Produk reaktan. Berarti pressure NO2 pangkat 2 dibagi pressure-nya N2O4. N2O4. Oke. Berarti NO2-nya berapa tuh? 4, tapi dibagi 2. Hasilnya adalah 8. 8. Paham ya? Oke, silahkan di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah ya, sudah di screenshot ya. Ini nanti kalau misalnya kita udah selesai, kalian langsung nyatet ya. Soalnya kita latihan soalnya banyak, kalau misalnya numpuk malah bingung. Jadi dikit-dikit dicatat kayak kemarin tuh, harusnya langsung dicatat biar sambil belajar. Boleh Bu Vita lanjut? Oke. Nah, ini sudah selesai tentang Kp. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara Kc dan Kp. Hubungannya gimana? Hubungannya begini, ini rumusnya. Kp itu sama dengan Kc dikalikan R dikalikan T di pangkat delta N. R di sini adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082. T di sini adalah suhu, tapi dia harus dalam Kelvin. Kalau di soal dia masih Celsius, maka cara merubah ke Kelvin gimana? Ditambah Berapa? 273. Ditambah 273 ya. Jadi kalau di soal masih Celsius, dirubah ke Kelvin, ditambah 273. Nah, kemudian delta N di sini adalah selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Jadi koefisien kanan dikurangi koefisien kiri, gitu ya. Total koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Nah, ini berarti untuk fase gas semua ya, karena Kp itu kan hanya fase gas. Kita lihat contoh soalnya biar lebih ngeh. Ini latihan soalnya nanti dikerjain sendiri karena gampang banget, tinggal masukin rumus doang. Tapi kita bahas contohnya saja, 2 soal. Oke, persama reaksinya itu kita tulis H2 gas tambah I2 gas menjadi 2HI gas. Pada temperatur 490 derajat Celcius, pressure-nya masing-masing diketahui.
Ini 2 kali 10 pangkat min 2 ATM. Kemudian I2-nya 2 kali 10 pangkat min 2 ATM juga. Kemudian HI-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3 ATM. Kamu ditanya KP dan KC. Berarti KP-nya bisa dihitung ya. KP-nya kalau dari persamaan reaksi ini, pressure-nya siapa? HI. HI di pangkat 2 Pangkat 2. dibagi pressure-nya H2. 2 dan I2. Pressure-nya I2. Udah langsung tinggal masukin ya angka-angkanya ya. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ini juga 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini terserah cara ngerjainnya gimana. Mau dicoret-coret boleh atau dikerjain biasa boleh. Berarti ini enaknya langsung aja. 1,5 dikuadratin itu berapa? 15 dikuadratin itu 225. Berarti 2,25 ya. 10 pangkat min 3 dikuadratin 10 pangkat min 6. Yang bawah, ini kan sama aja kayak kuadrat kan berarti. 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ya, berarti ini coret. Ini habis tinggal 1, ini 10 pangkat min 2. Berarti sama saja 2,25 per 4 kali 10 pangkat 2. Ini enggak? Sama saja 2,25 dibagi 400. Sama saja 2,25 dibagi 400. Ini dibagi 25 itu hasilnya 16. Yang atas dibagi 25 itu kan 8, berarti 9 ya. 9 per 16. Ini ya jawabannya ya. Sama nggak kayak yang di modul? Sama kayak dulu pakainya itu Bu, apa desimal yang mungkin. Oh, desimal ya? Oh iya. Desimalnya sama nggak? 9 bagi 16 itu kan 0, sama lah ya. Dan pokoknya nanti tersedia pilihan jawabannya saja. Oke, terima kasih. Berarti yang kedua kamu ditanya KC. KC, kalau KP sudah diketahui, bisa mengerjakan pakai hubungan apa tadi? Hubungannya gimana? KP sama dengan KC kalikan RT pangkat delta N. KP-nya sudah ada angkanya nih. 9 per 16. KC-nya yang ditanya. Ini kan? R-nya, berapa R-nya? 0,02. 0,082. T-nya dalam Kelvin berapa nih? Ditambah 273. Berarti berapa hasilnya? 763 Kelvin ya. Oke. Itu dikali 763 dikali delta N, di pangkat delta N. Delta N tadi adalah selisih koefisien kanan dikurangi kiri. Yang kanan berapa total koefisiennya? 2. Yang kiri total koefisiennya? 2 juga gitu kan. 2 dikurangi 2? Habis 0. Habis 0. Semua yang dipangkatkan 0 adalah 1 gitu kan. Ya udah, berarti nilai KC-nya sama dengan nilai KP-nya, yaitu 9 per 16. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham ya, ini nggak perlu dicatat karena sudah ada di modul. Nah, biasanya delta N ini, karena kalian kan kalau ujian gitu kan nggak boleh pakai kalkulator. Untuk tingkat SMA, angka-angka delta N atau selisih koefisien produk dikurangi reaktan, kanan dikurangi kiri, biasanya angkanya tuh berkisar 0, 1, 2, atau kalau enggak, -1, -2. Biasanya angka-angkanya cuma segitu doang sih, karena kalian kan kalau SMA kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi biasanya angkanya berkisar segini, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya selisihnya banyak gimana, enggak. Gitu ya. Kalau pangkat min itu berarti gimana sih kalau di matematika? Jadi misalnya ini pangkat -1, berarti sama saja bisa diperseperkan kan? Iya, seperkan yang ini. Misalnya ini pangkat -1, ya udah berarti 0,082 ini dikali 763 ini jadi seper. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Enggak ya, aman ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini juga gampang banget contoh nomor 2-nya. Oke, contoh nomor 2. Apa nih? Oh, KC-nya udah diketahui. Jadi persamaan reaksi ini PCl5 gas, PCl3 gas sama Cl2 gas, volume 1 liter, suhu 27 derajat Celcius. Kemudian harga KC-nya diketahui 0,25, kamu ditanya KP. Ya udah tinggal masukin rumus. KP sama dengan apa tadi hubungannya? KC, biar hafal ya, kalian sebutin Kali T Berkali T data N. pangkat delta N. Oke, berarti KC-nya udah ada 0,25, R-nya 100. 382. 0,082, Oh ya, T-nya 300. nah, tambah 273 berarti 300 Kelvin ya. Ini apa ini? Ini 300, kemudian delta N-nya 1. 2 dikurang. ini 1 gitu kan, berarti 2 dikurangi 1, pangkat 1. Udah ini tinggal dikalikan biasa ya kalau pangkat 1 ya. Hasilnya berapa? 0,25 dikali 0,082 dikali 300. Udah sesuai sama yang di handout saja berapa? Yang di handout hasilnya 6,13. 6,13. Gitu ya, gampang ya hubungan KP dan KC ya. Yang hubungan KP-KC pokoknya yang penting tinggal masukin rumus. Kalau misalnya KP diketahui, KC-nya bisa dicari. Atau KC-nya diketahui, KP-nya bisa dicari. Asal diketahui suhunya ya. Nah, untuk latihan 3, nanti kalian kerjain sendiri ya. Ini cuma 2 soal, dan tinggal masukin rumus juga. Gitu ya, kita nggak perlu bahas ya yang nomor latihan 3 ini ya. Oke? Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke disosiasi. Oke, nafas dulu. Disosiasi. Jadi sebenarnya disosiasi ini itu sudah kita pelajari dari soal-soal yang hari ini dan kemarin. Hanya saja Bu Vita mencetuskan, nggak menyebutkan kata-kata disosiasi. Jadi sebenarnya latihan-latihan soalnya itu sama adalah peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Gitu ya. Peruraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Untuk mengetahui berapa bagian zat yang terdisosiasi atau berapa bagian zat yang terurai, maka digunakan istilah derajat disosiasi atau alfa. Oke, alfa sendiri atau derajat disosiasi sendiri nilainya itu adalah mol zat yang terurai atau yang bereaksi dibagi mol zat mula-mula. Jadi gampangnya kalau di persamaan reaksi, misalnya ini ada A menjadi B. Terus kemudian ini MRS gitu ya. Nah, alfanya itu, jadi misalnya ini 5 mol. Ini 3 mol. Nah, alfanya itu ya udah, alfanya itu angka mol yang bereaksi dibagi mol mula-mula. Berarti mol A yang bereaksi adalah 3 mol, dibagi mol mula-mulanya. Mol mula-mulanya berapa? 5 mol. Udah gitu doang yang namanya alfa. Jadi derajat disosiasinya di sini 0,6. Atau kalau dijadikan persen, ini sama saja 60%. Gitu ya. Ini kan tadi kita sudah sempat ngerjain soal-soal yang 60% gitu kan? Yang ada persen-persenannya. Gitu kan, yang di KP tadi, di KC juga sudah pernah. Gitu ya. Jadi kemarin kalau kalian ketemu 50% mol 50% terurai, itu berarti 50% itu adalah alfanya atau derajat disosiasinya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Atau berarti dengan kata lain, mol zat yang terurai atau mol yang bereaksi atau mol R-nya saat R itu sama dengan alfa dikalikan jumlah mol zat mula-mula. Kayak contoh soal itu,
kita ketemu misalnya di sini 1 mol. Terus dibilang 50% mol zat terurai. Ya 50%-nya itu berarti alfanya. Alfanya 0,5. Dikalikan jumlah mol zat mula-mula. Mula-mulanya kan 1. Berarti di sini adalah 0,5. Sebenarnya tadi kita udah ngerjain kayak gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi jangan kagok dengan istilah baru, jangan takut dengan istilah baru karena ini sebenarnya kita sudah belajar ini dari tadi tuh. Nah, jika alfanya sama dengan 0, maka artinya semua zatnya itu tidak terurai atau tidak terdisosiasi. Kalau alfanya sama dengan 1, berarti dia terdisosiasi sempurna. Zatnya semuanya bereaksi. Kalau nilai alfanya 0 sampai dengan min 1, maka disebutnya terdisosiasi sebagian atau terdisosiasi parsial. Biar lebih ngeh, kita lihat contoh-contoh soalnya. Contohnya cuma ada 2 saja. Kita lihat contoh 1. Kelihatan ya, pen Bu Vita ya. Oke, ini ada persamaan reaksi PCl5 menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Volumenya 1 liter. Dimasukkan gas PCl5 sebanyak 0,3 mol. Oke, ini awalnya mula-mula 0,3 mol. Saat tercapai kesetimbangan, terdapat 0,2 mol PCl3. Oke, berarti kita bikin seperti ini. 0,2 mol itu posisinya di mana? 0,2 mol PCl3. Berarti di mana nih? Di E saat PCl3. Berarti di sini ya. 0,2 mol. Nah, kamu ditanya alfanya, derajat disosiasinya berapa? Dan ditanya mol masing-masing saat setimbang. Berarti ditanya sininya berapa saat setimbang. Gitu ya. Oke, dari sini kan kita bisa ngerjain kan? Ini awalnya nggak ada, kemudian ada 0,2 mol. Berarti yang bereaksi PCl3-nya berapa? 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, dari sini jadiin patokan. Koefisien 1, 0,2. Berarti di sini koefisien 1, 0,2 juga. 0,2 juga. Di sini koefisien 1, 0,2 juga. 0,2 juga. Berarti saat setimbang, nih yang kita jawab yang B ya. Nggak ada nih angkanya. Ini berapa? 0,1. 0,1 mol. Kemudian ini yang di sini 0,2 mol. 0,2 mol. Oke, yang B sudah terjawab ya. Komponen masing-masing zat saat setimbang. Yang A kamu disuruh nyari alfa. Berarti alfanya nilainya gimana nih? Mol PCl5 saat bereaksi atau saat R dibagi mol PCl5 mula-mula kan gitu doang kan, berarti berapa? 0,2. 0,2 dibagi 0. 0,3. Hasilnya adalah 2/3. Jadi nilai alfanya adalah 2/3 atau terdisosiasi sebagian ya berarti ya. Ganesha asik banget jogetnya. Nggak denger dia. Ini ya, berarti ini sama saja 0,67 atau 67%. Jadi kalau misalnya dijadiin persen ini. Paham sampai sini? Untuk derajat disosiasi? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Ganesha ngangguknya dengan penuh gaya. Oke, nah ini di di pembahasan Bu Vita ini cara mengerjakannya beda, tapi hasilnya sama saja. Nggak usah bingung, terserah mau pakai cara mana saja, mau pakai yang cara Bu Vita tadi yang di paint, itu juga boleh kalau dirasa lebih ringkes. Atau mau pakai cara yang di sini juga boleh. Ini maksudnya apa sih Bu 0,3 alfa? Tadi yang Bu Vita bilang, mol bereaksi itu kan berarti alfa dikalikan mol zat mula-mula. Gitu kan? Berarti alfa dikalikan mol zat mula-mula dikalikan 0,3. Nah, ini kamu jadiin patokan nih. Di sini koefisien 1 0,3 alfa. Koefisien 1 di sini berarti 0,3 alfa. Koefisien 1 di sini berarti 0,3 alfa. Sehingga bisa dicari nilai alfanya nih.
Ini ya, mudah-mudahan nggak bingung ya, ini sama saja sih, 0,3 alfa sama dengan ini nih, dari sini nih. Dari sini kan bisa didapat 0,3 alfa sama dengan 0,2, berarti alfanya didapat 2/3 atau 0,66. Hasilnya sama saja. Gitu ya, jadi nanti kalau misalnya lihat ini nggak usah bingung, atau yang tadi mau di screenshot juga boleh. Ini sebenarnya kayak sama kayak soal-soal sebelumnya tadi. Sudah di screenshot ini yang contoh nomor 1? Sudah di screenshot? Karena agak beda pembahasannya, mungkin nanti mau dibandingkan, tapi sebenarnya sama saja. Sudah ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua. Nih, kita lihat nih. Contoh yang kedua. Kita tulis dulu persama reaksinya. N2O4 menjadi 2NO2 volume 1 liter. Dimasukkan gas N2O4 terurai. Jika pada keadaan setimbang, mol N2O4 sama dengan mol NO2, kamu ditanya, derajat disosiasinya berapa, alfanya berapa? Oke, nggak diketahui clue yang lain-lain ya. Clue-nya cuma bilang gini, mol saat setimbang, mol N2O4 sama dengan mol NO2. Nah, berarti kalau misalnya Bu Vita bikin nih, MRS, ini awalnya nggak ada ya, mol N2O4 sama dengan mol NO2. Bu Vita boleh umpamakan X nggak? Jadi saat setimbang, mol N2O4 sama dengan mol NO2. Boleh seperti ini? Boleh. Boleh ya, berarti kita bisa ngisi ke atas. Jadi alur berpikirnya mundur ya. Bisa ngisi ke atas kita? Bisa, Bu. Bisa ngisi apa dulu nih? 2NO2. Iya, NO2-nya ini awalnya nggak ada, dia jadi X. Berarti di sini yang bereaksi berapa? X. Gitu kan? Nah, ini jadi 4 tuh kan, koefisien 2, X. Berarti di sini koefisien 1, X per 2. iya X per 2, atau setengah X, atau 0,5 X. Gitu kan? Paham ya sampai sini ya? Berarti kita bisa ngisi atasnya nggak? Bisa, Bu. Bisa, berapa? 0,5. Nih, kamu lihat, 1,5 X. ya 1,5 X kan berapa dikurangi 0,5 X sama dengan 1 X, gitu kan? Berarti sama aja ini dijumlahin kan? Berarti di sini 1,5 X mol. 1,5 X dikurangi 0,5 X, hasilnya adalah X. Paham dulu sampai sini? Bu. Paham ya? Ya udah, berarti bisa ngitung alfanya. Alfanya adalah mol N2O4 saat bereaksi dibagi mol N2O4 mula-mulanya. Berarti berapa? 0,5. 0,5 X mol dibagi 1. 0,5 X. 1,5 X. Hasilnya adalah 1/3 atau 0,33, atau kalau jadiin persen 33%. Paham sampai sini atau bingung? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini udah selesai nih. Udah, pokoknya intinya derajat disosiasi itu kita mau ngenalin bahwa alfa, derajat disosiasi itu adalah mol zat saat bereaksi, berarti molnya R ini dibagi mol mula-mulanya zat itu. Gitu ya. Soal-soalnya sebenarnya sama kayak yang KC kemarin. Hanya saja dicetuskan di sini ada derajat disosiasi. Nah, ini latihannya banyak nih. Latihan 4 ini ada 8 soal. Ini kayaknya kita nggak selesai semua sih bahasnya. Kita lanjut ke depan, tapi bentar. Kita memperkirakan ini dulu ya. Tapi materinya masih lumayan. Ini berarti mending bentar. Nah, oke, berarti ini aja. Kita bahas ya, tapi nggak bakal selesai semua sih. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya, dan kemungkinan mungkin
Bu Vita akan minjem jam. Kalian tuh sebenarnya yang bisa dipinjem yang hari ini ya. Yang kayak seni budaya, BK itu kan hari ini kan. Yang mudah-mudahan bisa dipinjem. Nah, tapi kan nggak mungkin kimia sepanjang itu, pusing gitu kan. Nah, ada satu lagi yang bisa dipinjem, yaitu PKWU ekonomi, ya nggak? PKWU-nya Bu Nisa, hari Senin. Nah, Senin jam pertama. Kenapa, Nak? Mau minjem BK juga nggak apa-apa, Bu. Tapi pusing nggak sih kalian langsung gitu tuh? Hari Kamis tuh kalian sebenarnya tuh yang bisa dipinjam tuh modal-modal seni budaya, BK. Hanya saja kalian satu hari. Pusing banget tuh kimia langsung satu hari. Bu, serius, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya Ya, lebih, Bu, dia enak, Bu. ya, Bu, lebih terbuka, Bu. Sama Pikiran saya iya, sama Bu, Ibu. dia lebih terbuka apa nih? Lebih terbuka. Kalian BK siapa sih? Pak Jayati. Pak Jayatin ya. Coba deh nanti ya. Tapi kayaknya Bu Vita lebih ke ini sih, PKWU ekonomi itu kalian ngapain biasanya? Materi sih. Bahas materi doang. Tapi kayaknya Bu Vita lebih ke PKWU ekonomi. Bu Vita takut kalau panjang gini tuh kalian bosen terus ninggalin Bu Vita ngomong sendiri nggak didengerin. Aduh, nggak, jangan langsung BK. Ini aja pas ekonomi aja ya. Bu Vita akan minta Bu Nisa, kayaknya sih boleh Bu Nisa, sepertinya. Gitu ya, biar jeda, jangan langsung kimia, terus pusing kalau kimia terus. Bukan pusing juga sih, nanti Bu Vita takutnya ditinggal pergi, ditinggal off cam, terus pergi. Gitu ya, jadi kemungkinan PKWU Bu Nisa hari Senin aja ya. Gitu ya, insya Allah sih kayaknya boleh. Nah, biar masuk Bu Vita adalah meminjam, itu biar Bu Vita nggak buru-buru banget nih nerangin soal. Sebenarnya sih selesai satu pertemuan lagi. Hanya saja kayaknya Bu Vita akan buru-buru, neranginnya ngebut sekali, speed-nya akan sangat cepat. Jadi Bu Vita akan pinjam jam pelajaran lain biar nggak speed-nya nggak terlalu ekstrim. Gitu ya. Nah, kita lanjut sampai 9.30, ini masih 13 menit. Kita bahas latihan 4, hanya saja mungkin nggak selesai semua, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, bertahan ya di depan kamera ya, jangan ditinggal pergi, masih 13 menit. Kita lanjut ke latihan 4. Soalnya ada 8, variasinya lumayan. Kita kerjain nomor 1 dulu. Nih, nomor 1, kita lihat dulu ya. Ada persamaan reaksi, kita bikin dulu persamaan reaksinya. 2NO2 gas menjadi 2NO gas sama O2 gas. Oke, kemudian di situ diketahui temperaturnya 25 derajat Celcius, volumenya 0,5 liter, dipanaskan 0,6 mol gas NO2. Oke, ini awalnya dia 0,6 mol NO2. Kemudian saat setimbang, ternyata masih terdapat 0,2 mol gas NO. Berarti ini kita bikin MRS. Gini ya, 0,2 molnya di mana nih? Angka 0,2-nya di mana? Di SNO. Di S yang NO, gitu kan, 0,2. Deh, soalnya kan gini-gini mulu kan. Kemudian kamu ditanya alfa, ditanya KC, ditanya KP. Oke, berarti kita isi dulu dari sini, kita bisa isi apa nih? Isi NO. NO-nya awalnya nggak ada, kemudian 0,2. Berarti yang bereaksi berapa? 0,2. Nah, ini jadiin patokan. Koefisien 2, 0,2. Berarti di sini koefisien 2? 0,2 juga. Di sini koefisien 1? 0,1. 1. Oke, berarti kita bisa ngisi ke bawah ya. Di sini berapa? 0,4. 0,4. Kemudian O2-nya 0,1. 0,1. Oke, ini bisa untuk menghitung KC ya. Tapi ini yang A dulu nih yang kita kerjain. A ditanya alfanya, berarti alfanya berapa? Ini kan? Mol R dibagi mol mula-mulanya, berarti 0,2 dibagi 0,6. Hasilnya adalah 1/3 atau 0,33 atau 33%. Terdisosiasi parsial atau terdisosiasi sebagian.
Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke, kemudian yang B-nya. Ngitung KC bisa? Dari persamaan reaksi ini berarti KC-nya gimana? Konsentrasi siapa? NO Konsentrasinya NO pangkat pangkat 2, 2 dikalikan konsentrasinya O2, O2 pangkat 1 dibagi konsentrasinya NO2 pangkat 2. NO2 pangkat 2. Ini ya. Berarti kita masukin angkanya. Ini ingat, ini baru mol. Harus dibagi volume. Berarti NO-nya berapa tuh? 0,2 dibagi 0,5 0,5 pangkat 2. gitu kan. Kemudian O2-nya 1 dibagi 0,5. Kemudian NO2-nya 0,4 0,4 dibagi 0,5 kuadrat gitu ya. Ada yang bisa dicoret, kita coret. Ini 0,5-nya karena sama-sama kuadrat bisa dicoret ya. Ini kan, terus berarti gimana nih? Berarti 0,2 per 0,4 gitu kan. 0,2 per 0,4 tapi kuadrat. Dikalikan 0,1 per 0,5 berarti 1 per 5. Berarti sama saja setengah kuadrat dikalikan 1/5. Berarti sama saja 1/4 dikalikan 1/5. Berarti berapa tuh hasilnya? KC-nya? 1/20. Iya, 1/20 atau 0,5. Ini nilai KC-nya. Bisa menghitung KP-nya kalau KC-nya diketahui? Bisa, Bu. Apa hubungannya? KP sama dengan KC KC AC kalikan R kali T pangkat delta N. Oke, KC-nya sudah ketemu 0,05, R-nya 0,082, T-nya dalam Kelvin berapa nih? 298. 298 Kelvin. Jadi kita masukin 298 Kelvin, delta N-nya berapa? 3 Selisih. kurang 1. Ya, ini 3 ya totalnya ya. Yang kanan itu 3, 2 tambah 1 itu kan 3, yang kiri 2, berarti 1 ya. 3 kurangi 1 hasilnya 1. Udah dikalikan hasilnya berapa nih? Minta tolong dikalkulatorin dong, Nak. (0,05 kali 0,082 dikali 298. 1,2218. 1,2218. Nah, ini hasilnya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan di screenshot ya. Ini kan sebenarnya kayak kemarin-kemarin doang, hanya aja ada tambahan derajat disosiasinya ya. Banyak latihan soal untuk kesetimbangan ini karena emang variasi soal di materi kesetimbangan itu banyak. Sudah di screenshot? Sudah ya? Sudah di screenshot. Kita boleh lanjut? Ya, Bu, lanjut. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Kayaknya sampai nomor 2 doang nih. Kayak ini gimana? Sorry. Kita lihat nomor 2 ya. Oke, nomor 2 ada 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2. Kemudian apa nih? Nggak diketahui apa-apa, cuma oh ini sama kayak tadi nih berarti nih. Pada penguraian gas amonia NH3, saat setimbang, kamu lihat nih saat setimbang, mol NH3 banding mol H2 itu adalah 4:3. Kamu ditanya derajat disosiasinya, ditanya alfanya. Ini kayak soal yang tadi ya, contoh yang tadi ya. Berarti kita berpikirnya mundur, ngisinya mundur. Gimana nih? Saat setimbang, mol NH3 banding mol H2, NH3 saat setimbang sini, sama H2 perbandingannya adalah 4:3. Berarti gimana? Pakai 4X, Bu. Iya, pakai X tadi ya. Berarti sini 4X, sininya 3X. X, gitu ya. Berarti kita nyari angka R yang di sini sama M yang di sini kalau mau dicari alfanya. Kita bisa ngisi apa dulu nih dari sini? R-nya H2.
Ya, R-nya H2 awalnya nggak ada, kemudian saat setimbang 3X. Berarti di sini yang bereaksi 3X. 3X. Nih, jadiin patokan. Koefisien 3 itu 3X. Berarti di sini koefisien 1 X. X. aja. Di sini koefisien 2 2X. X. 2X. Ini kan angka yang penting sama ini. Nah, berarti di atasnya berapa nih? 6X. Bagi 2X sama dengan 4X. Berarti di sini adalah 6X. Paham ya? Berarti ketika ditanya alfa, alfa adalah mol NH3 saat bereaksi dibagi mol NH3 mula-mula. Berarti berapa? 2X dibagi 6X. 2X bagi 6X. Sama saja 1/3 atau 0,33 atau 33%. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu? Ya, gampang ya. Satu soal lagi ya. Belum 9.30 nih, satu soal lagi. Biar besok nggak banyak yang harus kita bahas. Nah, ini mah gampang. Kayaknya 2 soal lagi juga bisa. Oke, kita lihat nomor 3. Nomor 3, 2NH3 gas terurai menjadi N2 gas tambah 3H2 gas. Volumenya 3 liter. 5 mol gas amonia, 5 mol NH3 terurai sebesar, ini mah kayak soal-soal yang tadi doang. Terurai sebesar 40%. Berarti 40% itu derajat disosiasinya ya. Oke, berarti 40% ini tuh alfanya, derajat disosiasinya. Kamu ditanya KC-nya, sama kayak tadi, berarti 40% dari berapa ini yang bereaksi? Dari 5. Iya, 40% dari 5. Hasilnya berapa? 0,4 kali 5. 2. 2 mol. Nah, berarti yang bereaksi 2 mol ya. Jadiin patokan, koefisien 2 itu 2 mol, berarti koefisien 1 di sini 1 mol. 1 mol, di sini koefisien 3 berarti 3 mol. 3 mol. Berarti saat setimbang di sini ada berapa? 3 mol. 3 mol, ini 1 mol, ini 3 mol. Ya udah, hitung KC-nya doang. Udah gitu doang. KC-nya dari persamaan reaksi ini berarti gimana? N2. Konsentrasi N2 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 3. H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. NH3 pangkat 2. Ini ya, berarti ingat ini masih mol, harus bagi koefisien. Berarti berapa tuh angkanya? 1/3. Per 3. Kemudian H2-nya 3 3/3. pangkat 3. Kemudian NH3-nya 3/3 pangkat 3. 3/3 pangkat 2. Oke, 3/3 itu 1 ya. 1 dipangkatkan berapa juga 1. Berarti KC-nya berapa? 1/3. 1/3. Udah gitu doang. Paham atau bingung? Paham, Bu? Paham ya? Screenshot. Satu soal lagi, masih 2 menit cukup. Screenshot. Sudah di screenshot? Udah, Bu. Udah ya. Satu soal lagi beneran deh ini. Berarti besok masih sisa 4 soal. Oke. Soal terakhir nomor 4. Wah, tapi agak panjang nih. Nggak apa-apa ya, biar nanti ini kayaknya nomor 5-nya juga model-modelnya gini, biar nanti kalian coba ngerjain nomor 5 juga. Kita tulis ya, ini agak panjang, perhatikan, ini soal terakhir. PCl5 gas terurai menjadi PCl3 gas dan Cl2 gas. Kita lihat apa yang diketahui di soal. Suhu 250 derajat Celcius. Kp-nya diketahui 2 atm. Kp ya ini ya. Kemudian diketahui disosiasinya, berarti alfanya adalah 10%. Kamu ditanya pressure total. Oke. Kamu ditanya pressure total. Nah, kita coba ini cari alur berpikirnya dulu ya. Diketahui Kp, kemudian ditanya pressure totalnya. Nah, hubungan Kp sama pressure itu gimana sih? Berarti kan Kp kalau dari persamaan reaksi ini nanti Kp-nya gimana?
pressure-nya siapa? Produk reaktan, berarti pressure-nya siapa? HCl. Cl3, kemudian dikalikan pressure-nya Cl2 1 sama pressure-nya dibagi PCl5. Gitu kan? Nah, ini untuk mencari pressure total. Oke, bentar, kita juga ini bikin. Gimana nih? Oh iya, berarti kan kita harus tahu pressure-nya masing-masing dulu nggak? Biar nanti bisa ketahuan pressure-nya total. Iya, Bu. Oke, itu dulu ya, berarti di-keep dulu, terus kita ke ini dulu nih. Diketahui alfanya 10%. Mol mula-mulanya nggak diketahui berapa. Boleh nggak kalau misalnya Bu Vita umpamakan mol mula-mulanya adalah X mol, begini boleh? Karena nggak diketahui apa-apa nih, cuma diketahui alfanya 10%. Boleh ya? Boleh ya? Iya, Bu. Nah, ketika diketahui alfanya 10%, berarti yang bereaksi itu berapa sih? 10% X. dari X. Sama saja berapa ini? 0,1 X. 0,1 X, kan gitu kan? Nah, ini jadikan patokan. Koefisien 1, 0,1 X. Berarti di sini koefisien 1 Sama. 0,1X. 0,1 X. Di sini koefisien 1, 0,1. 0,1 X. Ini ya. Nah, berarti di sini saat setimbang berapa? 0,9. 0,9 X mol. Oke, kemudian di sini 0,1. 1 X mol. Yang di Cl2 0,1X. 0,1 X mol. Nah, ini kamu cari pressure-nya masing-masing berapa? PCl5 berapa? Pressure-nya PCl3 berapa? Pressure-nya Cl2 berapa? Caranya gimana? Mol zat itu dibagi mol total dikalikan pressure total, gitu kan? Ya nggak? Iya, Bu. Mana nih? Pressure-nya PCl5, mol zat itu berapa? 0,9. 9X dibagi mol total. Mol totalnya berapa nih? 0,11. 0,9X tambah 0,1X, berarti kan 1X. 1X tambah 0,1X, berarti 0,1. 1,1 X mol, kan gitu kan? Ya udah, berarti dibagi 1,1X dikalikan pressure total yang kita cari. Ya enggak? Begini kan? Berarti kalau ini dihilangin X-nya bisa dibagi, sama saja ini 9/11 P total. Begini? Ini ya, ini pressure-nya PCl5, 9/11 P total. Berarti kita bisa nyari pressure-nya PCl3, berarti gimana nih? 0,1. 0,1 X mol dibagi mol totalnya 1,1 X mol dikalikan P total. Berarti sama saja 1/11 ya. 1/11 P total. Kemudian yang Cl2-nya 0,1. 0,1 X dibagi mol totalnya 1,1 X dikalikan Total. P total. Hasilnya adalah sama, 1/11 P total. Nah, bisa kita masukin ke sini nih angka-angka ini. Sehingga nanti ketemu tuh P totalnya berapa. Itu ya, kita masukin ke sini cukup nggak nih? Cukup-cukupin lah ya. KP-nya kan sudah diketahui, KP-nya di soal berapa? 2 TN. 2. Berarti di sini 2 sama dengan pressure-nya PCl3 berapa? 1/11. 1/11 kali P P total. ini kan. Pressure-nya Cl2 berapa? 1/11. 1/11 kali P total sama ya, dibagi pressure-nya PCl5. 9/11 P total. 9/11 kali P total. Oke. Yang bisa kita coret ya. Apa nih bisa coret apa? P totalnya. P totalnya hilang, masih ada P total 1 ya. Terus apa lagi nih? 11. 11-nya nih, biar enak. Gini kan? 11 ini sama ini bisa dicoret. Begini kan? Berarti 2 sama dengan 1/9, ya nggak? Gimana sih ini? Ya kan? 9. Gini aja deh, ini dikaliin aja.
Ini dikaliin kan berarti P total per 11, ini kan dibagi 9. Gini nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti 18 sama dengan P total bagi 11. Ya kan? Terus berarti P totalnya berapa? 18 kali 11. 11 kali 11. Berapa nih? 18. 198. 8 ya. 198 atm. Ini adalah pressure totalnya. Paham atau bingung? Silahkan di screenshot, agak panjang ya penyelesaiannya ya. Silahkan di screenshot. Sudah? Ada pertanyaan mungkin sampai sini, ini sudah kita terakhir saja. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, aman ya, silahkan di screenshot, nanti dipelajari ulang, terus kalau misalnya sempat, ya coba ngerjain sisanya nih. Ini yang panjang juga ngerjainnya. Ini nih, nomor 6 nih, nomor 6 ini juga panjang, semodel-model kayak nomor 4. Coba nanti kamu pahami dulu tuh nomor 4, nanti insya Allah bisa ngerjain yang nomor 5. Ini walaupun ditanya derajat disosiasi, ditanya alfanya, tapi ngerjainnya panjang. Gitu ya. Nanti kamu coba kerjain sisanya nomor 5, 6, 7, 8. Tapi insya Allah nanti kita bahas pas jamnya PKWU Bu Nisa ya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ya sudah selesai. Kita screenshot dulu, silakan open kamera. Oke, kita mulai slide pertama, semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide ketiga, slide terakhir, senyum. 1, 2, 3. Nah, itu ya. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri, untuk kalian yang masih punya tunggakan tagihan, kita harap segera diselesaikan ya, karena ini kita sudah mau PAS. Besok itu adalah minggu terakhir kalian belajar. Besok minggu terakhir kalian belajar, terus habis itu kalian langsung PAS di tanggal 22. Yang masih punya tunggakan tagihan, minta tolong dibereskan ya. Kemudian kemarin kan kita PH ketiga kan, terakhir itu masih juga banyak yang belum mengerjakan remedial, silahkan dikerjakan remedialnya. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Terkait tagihan mungkin, atau terkait apa? Tidak ya, aman ya. Nanti segera Bu Vita kabarkan kalau gitu Bu Nisa kepastiannya gimana. Bu Vita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat beristirahat. Syifa minta tolong dikirimin ya report Zoom-nya. Makasih, Bu. Oke, Arifah.